Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu tidak lupa selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada agar kita semua terhindar dari virus-virus jahat ya. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari Indonesia dan seluruh alam semesta. Amin. Kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan perubahan wujud benda, yaitu masuk ke subtema 3, masih di buku 3C. Nah, di sini pertama-tama Ibu akan membahas perubahan suhu ini. Perubahan wujud benda ini terpengaruhi oleh perubahan suhu. Perubahan suhu. Suhu udara atau suhu ruangan. Nah, di perubahan suhu ini semakin suhunya itu naik, maka semakin panas. Semakin suhunya turun, maka semakin dingin. Nah, kalian nih coba bisa lihat di HP Umi kalian ketika siang hari. Siang hari yang panas banget itu suhunya bisa sampai 39 derajat Celcius. Tapi ketika malam suhunya turun. Jadi ada sampai 28 derajat Celcius, ada yang bahkan kalau di Bandung Ibu pernah 18 derajat Celcius malam hari itu dingin. Dingin sekali. Jadi perubahan suhu itu gitu ya teman-teman, makin dia naik itu makin panas, ketika dia makin turun itu makin dingin. Seperti di kulkas, di freezer itu bisa suhunya 0 derajat titik beku ya. Begitu. Kita akan masuk nih ke perubahan wujud benda. Yang pertama ialah mencair. Mencair itu perubahan benda dari wujud padat menjadi cair disebut mencair. Jadi jangan lupa ya, padat menjadi air. Nah, padat ke air ini disebut mencair. Mencair dapat diakibatkan proses pembakaran atau pemanasan. Nah, pembakaran atau pemanasan akibat panas matahari atau peralatan buatan manusia menaikkan suhu lingkungan. Jadi ingat, semakin suhunya itu naik, maka semakin apa tadi? Semakin panas ya. Sehingga benda dapat meleleh menjadi air, menjadi cair. Misalnya pada peristiwa mencairnya es krim. Nah, di sini kalian tahu kan es krim itu ditaruh di freezer yang suhunya dingin. Maka dia tetap padat. Ketika dia dikeluarkan, maka suhu udara itu memanaskan si es krim. Suhunya naik, suhu udaranya panas. Jadi es krimnya kepanasan, akibatnya dia akan mencair atau meleleh gitu ya teman-teman. Nah, kita nih sekarang akan melihat contoh-contoh mencair. Selain es krim, di sini juga ada krayon. Coba kita lihat nih. Peristiwa mencair juga bermanfaat dalam kegiatan seni lukis. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada krayon dipanaskan dengan hair dryer. Hair dryer itu apa sih? Pengering rambut loh, yang dibuat mengeringkan rambut. Suhunya ada agak panas sedikit, jadi agak panas. Jadi ketika hair dryer itu disemprotkan ke krayon-krayon ini, mereka akan mencair. Nih lihat nih, mencair di sini. Mencair akhirnya membentuk seni lukis yang baru. Nah, kita akan belajar warna-warna nih di sini. Kita akan tahu warna, di sini ada warna primer atau warna dasar, kemudian warna sekunder adalah percampuran dari warna primer, dan warna tersier adalah pencampuran dari warna sekunder dan warna primer. Nah, Ibu akan contohkan ya yang lebih jelasnya. Di sini ada warna primer atau warna dasar dari setiap warna. Jadi, warna ini nih dasar banget. Sebelum kita lihat kan sekarang ada warna ungu, ada toska, ada macam-macam warna. Nah, ini asal dari sini. Warna primer itu ada 3, hanya 3 saja, merah, kuning, dan biru. Asal dari segala warna ya teman-teman ya. Nah, kita sekarang masuk ke warna sekunder nih. Warna sekunder adalah campuran warna primer dicampur warna primer lagi. Misalnya merah dicampur kuning jadi apa? Jadi oranye. Kemudian biru campur kuning jadi hijau. Biru campur merah jadi ungu. Coba kalian kan kemarin sudah punya sudah punya cat air ya, atau cat minyak. Di situ bisa dicoba kalian campurkan, nanti warnanya pasti berubah. Nah, sekarang kita lanjut ke warna tersier. Sedangkan warna tersier adalah campuran warna primer. Lihat di sini, warna primer merah kuning biru menjadi dicampur dengan warna sekunder menjadi warna tersier di sini. Yang sekunder campur primer jadi tersier. Pokoknya kalian sekarang hanya
cukup untuk mengetahui bahwa warna primer itu adalah warna dasar sebelum dicampurkan dengan warna apapun, warna dasar dari segala warna. Begitu teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke bahasa Indonesia, yaitu perubahan wujud benda yang kedua di sini, lawannya dari mencair adalah membeku. Coba kita baca dulu ya. Ketika melakukan usaha P3K, ibu guru memberikan kompres es batu pada memar kaki Aldo. Es batu adalah wujud air dalam bentuk padat seperti tadi ya. Air yang berwujud cair akan membeku menjadi padat ketika mengalami pendinginan. Mengalami pendinginan atau pendinginan itu berarti suhunya apa? Turun. Suhu turun. Suhu turun jadi dingin. Atau jadi nanti ketika mengalami pendinginan jadi beku. Nah, di sini kita akan baca lagi, perubahan benda akibat pendinginan merupakan kebalikan dari pemanasan. Ya, tadi ya, membeku adalah kebalikan dari mencair. Pada pemanasan, beberapa jenis benda padat akan mengalami peristiwa mencair atau meleleh menjadi air. Sebaliknya, pada pendinginan, beberapa benda cair akan mengalami peristiwa membeku menjadi padat. Seperti contohnya di sini kita bisa lihat agar-agar nih. Agar-agar ketika kita angkat dari kompor yang panas, itu suhunya wujudnya cair ya. Nih, wujudnya masih cair. Ketika kita tuangkan ke wadah yang lebar, ke cup-cup kecil di sini, terus kita biarkan di suhu ruangan, akhirnya dia membeku. Nah, suhu ruangan ini lebih rendah daripada suhu di kompor tadi ya, karena di kompor dipanaskan sehingga dia menjadi beku. Begitu teman-teman. Nah, sekarang menguap. Kita akan belajar menguap. Menguap itu adalah perubahan dari perubahan dari cair menjadi gas. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya nih. Ibu memasak air. Tampak asap putih keluar dari air yang mendidih. Asap putih itu merupakan uap air yang terbentuk akibat air mengalami pemanasan. Nah, di sini pemanasan berarti kita panaskan, suhunya kita naikkan. Suhunya naik. Jadi panas dong. Terus habis itu kita bisa lihat di sini. Ini tuh tadi nih airnya di ceret ini penuh nih. Nah, airnya penuh. Tapi pas udah keluar menjadi gas, dia akan berkurang sedikit teman-teman. Dia akan berkurang. Karena sebagian dari air tersebut akan menguap menjadi gas gitu. Nah, kalau air ketika dia menjadi gas nih, nah di sini ada dua proses ya. Pertama dia menguap, di sini menguap. Nah, kemudian kalau si uap airnya kita kumpulkan dengan cara memberi piring, dia akan mengembun. Mengembun ini adalah proses selanjutnya, yaitu dari gas menjadi air. Nanti kita akan terangkan di slide yang selanjutnya. Kalau air menguap, dia bisa jadi air lagi ketika dia dikumpulkan gas uap airnya itu. Tapi kalau alkohol itu ketika dia menguap, dia akan mengalami perubahannya tetap bersama udara. Jadi alkohol itu akan habis ketika menguap dan tidak akan bisa terkumpul lagi. Nah, di sini nih tadi contohnya. Sekarang kita akan masuk ke sini mengembun. Tadi ketika itu ya, seperti tadi kompor. Ketika air di sini kita panaskan airnya, uap airnya, tapi kita di sini kita halangi pakai piring. Nah, dia akan membentuk embun. Jadi di sini dari proses penguapan. Nah, di sini ini namanya embun, ini namanya pengembunan. Coba yuk kita baca biar lebih jelas. Agar kita baca di sini percakapan antara ayah dan Cika. Ayah, coba lihat butiran air di atas daun ini. Dari mana asal butiran air ini ya? Semalam kan tidak turun hujan, kata Cika. Kemudian kata ayahnya, ini namanya embun. Maukah Cika mendengarkan penjelasan ayah bagaimana proses terbentuknya embun? Wah, mau ya. Saat malam hari, suhu udara menurun. Jadi, ketika pengembunan itu terjadi karena penurunan suhu udara. Suhunya menurun jadi dingin ya. Kemudian, penurunan suhu membuat uap air di udara yang berbentuk gas saling berikatan. Titik-titik uap air yang berikatan berkumpul menjadi butiran air. Butiran air inilah yang dinamakan embun. Gitu. Kemudian kata Cika, benarkah proses seperti itu disebut pengembunan atau mengembun ya? Iya betul Cika. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Peristiwa mengembun terjadi saat lingkungan sekitar memiliki suhu yang lebih rendah atau mengalami pendinginan. Kebalikan dari mengembun adalah menguap. Nah, seperti tadi ya. Jadi kan kalau misalnya tadi menguap itu
dari bentuk cair menjadi gas. Nah, kalau mengembun ini proses dari gas menjadi cair. Namanya mengembun. Gitu teman-teman ya. Oke, kita sudah selesaikan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah mengerti bahwa tadi kita rangkum dulu kalau padat, perubahan dari benda padat menjadi cair adalah mencair. Mencair. Kemudian tadi dari cair menjadi padat. Cair menjadi padat. Lawannya berarti namanya membeku. Kemudian dari cair menjadi gas namanya menguap. Kemudian dari gas menjadi cair apa namanya tadi? Mengembun. Nah, begitu anak-anak. Jangan lupa ya, perubahan wujud yang sudah kita pelajari adalah mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Nah, nanti kita akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Besok ada perubahan lagi dari yang selanjutnya yang kita akan pelajari besok hari. Terima kasih telah menyimak video hari ini dengan baik. Jika ada yang belum dipahami, boleh bertanya kepada guru yang mengampu pelajaran masing-masing ya. Jangan lupa mengerjakan tugas juga dari guru masing-masing. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.